Pajero baru satu, sebentar lagi dua. Berapa poin Bentar Pak lagi untuk dua. menuju kedua Mokes baru kurang berapa 4. poin? Kenapa, Cap? Kurang berapa poin Pajero? Kurang berapa poin untuk Pajero kedua? Pajero kedua kurang lebih 400 poin lagi, Cap. Waduh, sebentar lagi ya. Deg-degan ya. Aduh, deg-degan bisa dapat mobil lagi 500.000. Itu nggak diambil mobil pasti ya. Oh iya, kan udah ada. Iya kan? Atau kalau kalau nggak upgrade Pajero Iya. baru. Oh iya. Ya, oh Pajeronya itu cuma simbol. Masukin ke kantong atau masukin rekening aja ya kan? Bisa, bisa, Nah, bisa, atau bisa. dibikin ada Pajero terbaru ya. Pajero terbaru harganya lebih mahal ya Pak ya. Ya, 600-an juta lah, murah lah. Segitu mah murah. Nah, Pak Jenal ini kalau saya tahu ya, Pak Jenal ini dulu sebelum gabung PTBS ini usaha terakhirnya adalah ojol. Iya, Kerjaan betul. terakhirnya Pekerjaan sebelum terakhir ojol, ojol. jualan apa? Pernah jadi OB, office boy, pernah jualan cangcimen juga seperti Pak Slamet Asmadi. Bahkan saya lebih ekstrim lagi. Kalau beliau mah cuma cangcimen. Kalau saya mah pernah jualan tahu kedongdong, terus pernah jualan TTS pakai pulpen tuh di bus-bus, pernah jualan asongan puyem keliling. Ya, semoga semoga apa yang Pak Jenal dapatkan, bukan semoga ya. Saya yakin apa yang Pak Jenal dapatkan sekarang itu bagian dari ikhtiar Bapak terdahulu juga. Betul, Berkahnya betul, ya. betul, Jual betul. macam-macam itu tapi Ya, nggak sukses-sukses gitu kan. Allah kasih rezeki ketemu PTBS. setuju. Ya, itu akumulasi dari sebuah ikhtiar dan upaya gitu, Coach. Iya. Betul. Nah, Pak Jenal, eh ini banyak yang tanya nih, gimana triknya? Kira-kira Pak Jenal waktu dulu bergabung Pak Jenal, ini pasti kan Pak Jenal sekarang enggak, Pak Jenal lagi di mana? Saya tanya dulu, nah. Saya Saya tanya lagi dulu di rumah. teman-teman ya. Saya lagi di rumah Lagi nih. di rumah. Teman-teman percaya nggak kalau Pak Jenal itu punya Pajero? Nah, boleh boleh nanti Eh, saya tunjukin mobil eh, Pajero-nya. teman-teman kan yang baru join forum malam hari ini pasti, oh ini mah apa ini siapa ini gitu kan. Makanya Betul teman-teman betul. percaya punya Pajero. Kalau nggak percaya, sebenarnya nggak usah percaya deh. Saran saya nggak usah percaya, biar Betul. ditunjukin. Ya nggak Bilang usah aja percaya nggak pun nggak percaya. apa-apa. Iya. Tulis-tulis nggak percaya gitu, nggak percaya mana belum lihat gitu. Jangan pernah percaya kalau belum pernah lihat. Nah, kalau nggak Betul. percaya baru saya tunjukin nih buktinya nih. Saya udah ketemu, ada yang udah pernah ketemu tuh. Ah, ini belum percaya. Yang bilang belum percaya udah dapat Pajero juga. Pernah jualan TTS juga, benar. Saya pernah jualan TTS di kereta, di bus-bus, di pasar-pasar. Saya juga pernah. Nah, jualan tetes tuh gambarnya bagus loh. Iya. Oke, langsung aja ya nih Cap ya. Mungkin saya tunjukkan aja tuh Ya, biar teman-teman penasaran ya yakin. teman-teman. Pak Jenal ini di mana tinggalnya nih Pak? Saya di Ciputat, Tangerang Selatan, Cap. Nah, ini mobil Pajero yang saat ini saya pakai ya. Mungkin Itu teman-teman mobil bisa itu apalin memang dari nomor PTBS. Itu ya nomor buktinya dari PTBS apa itu? ya ini tulisannya Sinergi Mokes Anti Riba ya, Pajero. Nah, sebelahnya ini mobilionya Eh, nih. Nah, ini oh, berarti mobilionya nih. ini yang dulu didapat yang ini. Ini Ya, Pajeronya. ini mobil yang ketiga, Cap. Mobil yang ketiga. Yang pertama, Kalau yang pertama kedua keduanya di mana? saya saya uangkan. Saya ambil uang. Nah, sementara Iya. rumahnya masih sederhana lah. Ini juga saya pernah jualan mie ayam, Cap. Ini pernah nih fotonya nih ada nih. Mie ayam. Lo jualan mie ayam pakai sertifikat, Pak. Ini waktu masih dapat riba nih dulu. Saya dapat sertifikat dari Bank Siamen Niaga. Waktu pinjam uang di bank, saya sebagai nasabah terbaik lah. Kenapa? Saat itu Sahabat terbaik. dapat pinjaman. Gimana Pak di Tapi PTB? saya gini, Cap, kalau boleh cerita, teman-teman ini mungkin teman-teman perlu tahu juga gitu. Jangan lihat sekarangnya ya dapat Pajero tuh kayaknya enak banget di mata kalian ya. Sebenarnya saya mengenal PT BES ini dalam kondisi sedang terpuruk saat itu. Sedang tidak baik lah ekonomi ya, usaha bangkrut dan saat itu saya sempat terakhir dagang mie ayam sebelum akhirnya jadi ojek online, menyisakan hutang waktu itu 60 juta ya, 60 juta dan saya terpaksa harus
cari usaha yang lain gitu. Dan ketemulah solusi terakhir itu ojek online. Bermaksud untuk nyicil hutang, tapi dari ojek online itu ternyata tidak bisa. 1,5 tahun saya tidak bisa mencicil satu sen pun ya. Singkat cerita, 2018 akhir saya diketemukan oleh Ibu Titin Listina yang dulu pernah menjadi pelanggan MIM saya gitu ya. Singkat cerita saya ditawarkan, dan di situ jelas ditawarkan solusi lunas hutang dan bebas riba. Saya langsung tertarik, tapi kendalanya mungkin semua teman-teman sama ya, di modal ya. Karena tantangan pertama orang bergabung di PTBS ini dalam kondisi sulit memang di modal. Saya pun sama teman-teman. Saya pun sama, mengawalinya saya terkendala di modal. Tapi seandainya saat itu saya mundur gara-gara modal, saya nggak akan pernah cerita sekarang ya. Tapi lantaran saya berani mengambil keputusan, dan keputusan saya sulit. Saya katakan keputusan saya sulit, saya harus berhutang lagi. Sementara hutang lama aja belum selesai, saya harus berhutang lagi. Dan saya itu yakin keputusan sangat sulit buat saya. Tapi saya baru sadari. Kenapa Pak Zainal berani berhutang lagi? Kan itu kan ya ibaratnya kenapa kan? Berarti kan kalau orang berani berhutang lagi untuk usaha ini, itu berarti ada keyakinan seperti apa, Pak? Betul. Karena saya berkeyakinan informasi yang datang kepada saya saat itu adalah peluang. Ya kalau seandainya saya tidak ambil peluang itu, ya mungkin orang lain akan mengambil. Dan sementara saya itu datang kepada saya. Saya yakin informasi itu jawaban atas doa-doa saya. Saya berpikir positif saat itu. Kenapa tidak untuk yang lain? Dan kenapa dihampirkan kepada saya saat itu? Saya berpikir positif dan saya yakin Bentar, ini menjadi. Pak Zainal pernah nggak tahu bisnis semacam ini sebelumnya? Tahu gitu? Sebelumnya pernah saya, dan pernah juga beberapa ikut, tapi tidak seperti sedahsyat hasil di PTBS itu. Nah, Dan saya mau saya tanya, kenapa banyak teman-teman kita, Pak, itu kan menyebut ini MLM ya, gitu kan? Terus wah, seperti yang dulu-dulu, yang Pak Zainal lihat di PTBS apa sih bedanya? yang pertama dari sisi visi dan misinya mungkin yang membedakan ya, solusi lunas hutang dan bebas riba, dan hampir rata-rata saya sendiri mengalami saat itu terlilit hutang. Jadi ini saya pikir ini bisnis yang agak sedikit perbedaan visinya. Mungkin dari visi itu semua mungkin teman-teman sama ya, pengen lunas hutang ya awal-awalnya ya. Saya pun sama teman-teman. Ya lain lagi kalau teman-teman yang sudah nggak ada hutang beda lagi. Tapi rata-rata orang tertarik di PTBS itu poin yang itu yang menjadi poin pertamanya. Dan saat itu kebetulan pun saya sama mengalami sedang terlilit hutang. Dan qadarullah ya, saya tadi saya sebutkan lagi, saya bergabung di PTBS ini dalam kondisi sulit dan harus mengambil keputusan sulit. Nah, saya pernah akhirnya 3 minggu yang lalu pernah menonton sebuah video itu baru tersadar ternyata keputusan yang saya 3,5 tahun yang lalu sulit itu membawa kemudahan. Videonya begini kurang lebih statementnya. Jikalau kita berani mengambil keputusan di saat sedang keputusan, sekalipun keputusan itu sulit, insya Allah 1 tahun 2 tahun ke depan kita akan menghadapi namanya kemudahan-kemudahan. Tapi kalau kita tidak berani mengambil keputusan sulit, artinya tidak mengambil keputusan yang mudah. Seperti apa? Tidak usah bergabung misalnya pada saat informasi ini datang kepada kita, nggak usah gabung misalnya. Nah, permasalahannya, apakah kita akan mendapatkan sebuah situasi yang mudah di 1 tahun 2 tahun akan datang? Kalau memang ya itu dia, ini baru terasa saya. 3 tahun yang lalu teman-teman ojek online saya tawarkan usaha ini, rata-rata mengatakan ngapain bisnis itu, kagak jelas. Yang katanya hanya mimpi-mimpi saja. Saat ini mereka begitu sulit mengatakan kalau beli mobil cash itu sulit, bahkan kredit pun sulit. Tapi buat saya membeli mobil cash itu terasa sangat mudah. Ya bukan satu, bahkan berkali-kali pun bisa. Saya begitu sulitnya mengatakan besok dapat Pajero kedua, besok dapat rumah 1 miliar. Begitu sulit, begitu mudahnya saya katakan demikian, karena keputusan saya 3 tahun yang lalu itu begitu sulit saya ambil keputusan. Tapi Allah kasih kemudahan setelah bergabung di PTBS. Dan orang-orang yang dulu mengambil keputusan mudahnya tidak bergabung, udahlah nggak mau pusing-pusing lah, ngapain ikut-ikut bisnis gituan. Sekarang saya dapati teman-teman ojek online saya menghadapi kesulitan hidup. Boro-boro beli mobil Pajero, motor saja kadang-kadang mereka kredit sulit untuk membayar setiap bulan angsuran gitu kayak. Jadi saya rasakan banget teman-teman, mungkin semua merasakan. Ya. Artinya memang sunatullahnya adalah ada orang-orang yang memang belum serius memiliki impian untuk sukses. Jadi hidup ini ada pilihan ya Pak. Artinya nih,
kita itu nggak gabung PTBS nggak apa-apa. Nggak. Pertanyaannya adalah tadi Pak Zainal sampaikan, kira-kira kalau nggak gabung PTBS, peluang ini yang udah jelas segini gitu kan, setahun lagi kita itu dengan pekerjaan kita berubah hidup atau enggak? Kan gitu Nah, ya. itu dia. Itu Kalau dia. Poinnya itu dah. ternyata pekerjaannya terus yang kita lakukan sama, begitu-begitu Ya, aja kan udah jelas ya, insya Allah nggak dapat gitu kan. Ya artinya ini iya kita betul. bukan, tapi gini loh, kita kerja di kerjaan yang sama, aktivitas yang sama, kita udah tahu hasilnya berapa, diulangi. Udah 10 tahun, diulangi lagi. Artinya kan ya berarti memang orang ini memang tidak mau berubah, tapi dia memang sedang menikmati pekerjaannya. Betul nggak Pak? Betul. Nah, sedangkan Setuju. Pak Jenal ini orangnya sudah nggak menikmati pekerjaannya. Kenapa? Pak, udah Sangat bosen Pak saya gitu kan. betul. Dan bisa Nah, diprediksi kayak soalnya gini ya, teman-teman senior saya di ojek online ada yang lebih senior waktu itu ya, ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun. Kehidupan finansialnya biasa saja, kehidupan ekonominya biasa saja, kantongnya biasa saja dengan saya yang katakanlah yang baru ya, yang baru junior di ojek online. Nah saya melihat orang-orang yang berani ngambil keputusan di PTBS ini dan berjuang dan istiqomah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian perbedaannya dahsyat sekali dari yang sebelumnya, Cap. Dan saya rasakan itu sendiri, saya rasakan itu bukan katanya-katanya yang tapi sekarang saya sudah merasakan nyatanya ada yang saya capai di perusahaan ini ya, alhamdulillah dari sekian motor ya, atau dari saya nggak begitu, saya sangat terinspirasi dengan teman-teman yang sudah sukses seperti Pak Suroto, tapi dengan pencapaian yang saya miliki saat ini, Cap, itu jauh lebih saya syukuri ketimbang sebelum saya bergabung di PTBS. Ya tetap ya saya terinspirasi dengan kawan-kawan atau senior-senior saya yang sudah sukses. Itu menjadi motivasi saya, tapi dengan rasa syukurnya saya bergabung di PTBS sudah mendapatkan Pajero aja tuh udah wow, udah luar biasa banget, Cap. Sudah saya syukur banget itu. Daripada kehidupan saya 3 tahun yang lalu, Cap. Gitu deh. ya. Dan itu 3 tahun itu kan sangat singkat ya. Kalau kita Singkat, 3 kali lebaran. kuliah saja itu lulus itu 4 sampai 5 tahun, S1 baru lulus Pak, baru belum dapat kerja. Betul, belum kebeli mobil, baru dapat pekerjaan Dan itu mungkin ya. kuliah bayarnya mahal Pak, ratusan juta. Nah, Nih nah itu ada yang bertanya nih, Clive. Jangan banyak ya bicara nih. nggak apa-apa. Jadi nggak, itu forum bebas, biarin aja. Jangan bicara sukses aja, Kita mobilio pun dan berapa lain-lain. tahun? PTBS ini umurnya adalah 4 tahun. Jadi rata-rata yang gabung di PTBS ini adalah 2-3 tahun. Pak Jenal ini kayaknya udah terhitungnya 3 tahunan ya. Ya hampir Terhitungnya menjalan tahun keempat, Cap. tahun keempat ya. Ya, itu karena seumur PTBS belum ada yang 10 tahun gitu ya. Betul. Belum ada yang di atas 5 tahun, belum ada karena memang umur PTBS segitu, teman-teman. Jadi apapun yang didapat, ada yang dapat Pajero, nah, dapat sampai beli 5 kali bahasanya ya, atau mungkin dapat luxurinya sampai 10, dapat motornya 16, atau yang Ya, dapatnya 1 itu sama aja, lamanya sama. Jadi gini Pak, sama. ada yang setahun dapat mobil 1, ada yang setahun dapat mobilnya 2, ada. Ada yang setahun dapat mobil 10, ada juga gitu loh. Jadi teman-teman, jadi di PTBS ini apa yang kita dapatkan itu ya beragam, tapi yang pasti adalah mau dapat 1, mau dapat 2, mau dapat 10, mau dapat 15, ya tetap aja sama-sama sukses. Itu kesimpulannya. Tetap Betul. sama-sama sukses. Jadi kalau saya jujur, ya Pak Jenal dapat ini, ada yang dapat 3. Tapi Pak Jenal bilang, ya saya bersyukur meskipun saya nggak dapat sebanyak Pak Suroto gitu ya. Betul. Nggak dapat sebanyak Pak Adan Haris. Tapi Alhamdulillah Pak gitu kan. Eh, Nah Iya, itu iya. teman-teman semuanya. Harus banyak ngomong banyak. Nggak ngerti saya. Oke teman-teman. Jadi gini Pak Jenal, saya mau tanya lagi. Pak Jenal ini kan sudah pernah mengenal bisnis-bisnis sebelumnya, meskipun tidak menjalani semua serius ya, mungkin atau Betul. tahu-tahu lah. Selain visi misi PTBS Pak Jenal, apa yang Pak Jenal lihat yang membuat Pak Jenal tuh yakin? Atau perbedaannya lah yang Pak Jenal lihat, perbedaannya setidaknya dari bisnis yang Bapak tahu sebelumnya. Nah, karena kan Eh, kalau sama, misalnya sama, saya kira nggak sama dong gitu. Karena yang sebelum-sebelumnya rata-rata memang membebani orang untuk susah, nggak bisa sukses, susah banget gitu loh.
Kalau saya sih apa yang saya alami sendiri kayak dari tadi saya ceritakan dari pernah saya jadi jual asongan, jadi jual mie ayam, jual apa dagang apa jadi driver ojek online, tujuannya satu. Tujuannya bagaimana kehidupan saya lebih baik daripada sebelumnya. Tapi saya tidak mendapati perubahan itu di apa bisnis ataupun usaha saya sebelumnya. Di ojek online, di jual mie ayam dan di jual asongan, saya tidak menemukan. Padahal saya udah kerja keras saat itu, udah memaksimalkan tenaga, pikiran dan kemampuan saya yang semampu saya ya, tapi tidak menemukan hasil yang sebegitu dahsyat di PTBS gitu ya. Intinya gini, kalau saya prinsip saya kegagalan yang utama adalah gagal untuk mencoba, Cap. Saat itu saya berpikir saya harus mencoba di PTBS. Saya maksimalkan ikhtiar karena namanya proses tidak ada yang instan. Saya sadari itu. Dagang mie ayam 15 tahun aja saya jalani kok. Ojek online 2 tahun aja saya dapat 100-200 ribu aja saya istiqomahkan kok. Tujuannya untuk hanya sekedar buat bertahan hidup. Nah sementara saya dapati di PTBS ini banyak orang yang berubah hidup. Kenapa saya nggak mau perjuangkan? Itu saja. Artinya apa? Di awal saya sudah tentukan, di awal saya ingin mencoba dulu. Kenapa? Prinsip saya dalam hidup itulah gagal utama adalah gagal untuk mencoba. Oh, tidak ada orang sukses di muka bumi ini yang nggak pernah gagal, Cap. Jangankan usaha network marketing ya, saya dagang mie ayam aja 3 kali bangkrut. Ya, usaha yang lain beberapa kali bangkrut dan usaha-usaha besar pun teman-teman tuh udah merasa mungkin udah pernah merasakan bangkrut. Sekelas Giant, sekelas Matahari Department Store aja bangkrut kok. Bukan hanya MLM doang yang tutup. Ya, sekelas pabrik Toshiba aja bangkrut kok, tidak sekelas MLM aja yang tutup. Jadi ngomongin dunia usaha, bukan hanya MLM yang merasakan tutup, tapi dunia usaha sektor real pun banyak yang tutup. Jadi perkaranya tinggal diri kita. Jangan terlalu menyamakan ya, menyamakan PTBS ini dengan MLM yang lain. Itu terlalu sangat tidak bijaksana, teman-teman. Seperti gini lah, kalau ngomongin handphone dulu ada namanya Nokia, sekarang udah nggak ada yang namanya Nokia, udah ada Android semua. Nah sekarang PTBS kalau disamakan dengan perusahaan-perusahaan sebelum-sebelumnya nggak bisa, teman-teman. Kita harus buka hati, buka telinga, buka pikiran. PTBS ini berbeda. Nah caranya membedakannya apa? Kita terjun di dalamnya. Toh di sini nggak ada yang Betul, dirugikan. 2,6 dari juta sisa dapat Pak, produk gitu. kita nggak akan paham ya. Kita nggak akan paham kalau belum masuk ya Pak Jenal ya. Betul. Contoh gini lah, saya pernah ada yang nanya, oh PTBS begini-begini, MLM sama dengan pokoknya semua MLM sama. Saya bilang gini aja, bro, lu pernah jatuh cinta nggak? Pernah nggak namanya kegagalan dalam percintaan atau gagal rumah tangga? Terus lu kecewa sama perempuan atau kecewa sama laki-laki? Udah selesai, lu nggak pernah punya pasangan. Kenapa sekarang punya istri? Oh, yang istri saya sekarang berbeda. Ini lebih baik lah. Artinya gini, Pak. Artinya gini, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa disamakan PTBS itu dengan perusahaan yang lain gitu. Kalau belum pernah merasakan perbedaannya. PTBS sudah memberikan begitu banyak bukti. Ya bukan hanya sekedar narasi ya, saya sendiri merasakan itu. Teman-teman boleh percaya dan boleh tidak. Saran saya jangan percaya dulu kalau belum terbukti, teman-teman. Ikut Yang dulu di percaya, yang dalamnya percaya. gitu loh. Betul kan, Pak? Ya, oke teman-teman. Oke, terima kasih Pak Jenal atas testimoninya malam hari Ya, ini. sama-sama, Jadi Cap. semoga Alhamdulillah. bermanfaat, berkah. Saya doakan Pak Jeronya yang 400 poin lagi yang kedua tembus. Amin. Amin, amin, Dan amin. ini juga tembus ya Pak Jenal ya. Amin, Cap. Terima kasih banyak, Mas Allah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi saran saya teman-teman jangan percaya. Nah, saya tugasnya adalah memberikan presentasi ini, memberikan pemahaman sedikit saja kepada Anda, tapi tugas Anda nanti adalah bertanya lagi kepada para pengundang Anda dan mentor-mentor yang nanti akan diperkenalkan kepada Anda dari para pengundang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ini saya sebagai pembuka pemahaman, kemudian nanti Anda bisa bertanya, mau tanya. Saya yakin pertanyaannya itu nggak akan lebih dari 10 pertanyaan, teman-teman. Dan itu sudah kita lalui. Teman-teman bisa bertanya kepada pengundangnya dan minta tolong dikenalkan dengan tim yang sudah sukses di grupnya dia. Anda kan masuk ke sini lewat orang-orang yang mengundang Anda kan? Nggak ada yang sampai 10 tahun. Baru jalan 3-4 tahun, teman-teman. Jadi selama-lamanya, ya itu udah buktinya segitu gitu. Jadi mau Anda dapat Pajero 1, mau dapat Pajero 5, sama saja. Itulah batas waktu yang sudah terjadi. Faktanya teman-teman. Oleh karena itu ya teman-teman semuanya,
apa yang terjadi pada kita saat ini, kondisi Anda hari ini, itu adalah hasil keputusan Anda di masa lalu. Kalau hidup kita masih sulit, ya kalau hidup kita masih banyak utang, nggak apa-apa, karena itu memang hasil keputusan kita yang lalu. Mungkin dulu kerjaan kita pas-pasan, tapi kalau kita mau berubah tahun depan, kita kan harus buat keputusan saat ini. Kan nggak bisa tahun depan itu diputuskan tahun depan. Perjuangannya dari sekarang, teman-teman. Kalau sekarang ada mulai perjuangan sesuatu yang baru, insya Allah hasilnya akan baru atau berbeda. Tapi kalau yang Anda lakukan sama, ya hasilnya sama-sama aja seperti yang kemarin, teman-teman.